Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Hari ini kita bertemu kembali di kebaktian anak online GKI Samanhudi bersama dengan Kak Susan, Saya Kak Vera. Saya Kak Ferry. Saya Kak Yohanes. Nah adik-adik, yuk kita memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdiri, kita nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ayo. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk adik-adik kita nyanyi sekali lagi ya dengan semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah adik-adik, kita buka dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau Engkau masih mempertemukan kami, walaupun secara online, kami ingin mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga untuk kesehatan yang Kau berikan juga kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin terus menaikkan pujian kami dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri saja yang boleh tolong kami untuk kami boleh duduk diam dan boleh memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh dan juga nanti mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, biarlah Kau sendiri boleh pakai kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan melanjutkan pujian pada pagi hari ini. Semuanya ada sukacita adik-adik. Gak ada yang sedih ya. Yuk kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Dilanjutkan dengan versi bahasa Inggrisnya, There is a joy, joy, joy down in my heart. Musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi, tapi dalam versi bahasa Inggris ya. There is a joy, joy, joy. There is a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. There is a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to say I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Susan. Nah adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Into My Heart, dilanjutkan dengan bahasa Indonesia, Mari Masuk. Mari adik-adik kita menyanyikannya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita yang ada di Alkitab. Adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya. Nah, kita buka ya. Kejadian 32. Udah ketemu? Kejadian 32 ayat 22 sampai 32.
biarkan Alkitabnya terbuka. Sekarang kita lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh mengajar kami untuk kami boleh mengerti akan isi firman-Mu. Tuhan, urapi kasusan yang akan membawakan cerita. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibirnya itu boleh berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu ceritanya mengenai apa? Masih ingat gak? Iya betul. Yakub diberkati oleh Allah. Adik-adik, Yakub diberkati oleh Allah itu tidak hanya sedikit, tapi berlipat-lipat kali ganda. Kambing yang berbintik-bintik dan domba yang hitam makin lama makin banyak. Sehingga anak-anaknya Laban menjadi iri. Dia marah. Dia bilang sama papanya, sama Laban, "Tuh Yakub dapat kambing domba sekian banyak itu dari kita, dari kambing domba kita." Nah, karena aduan dari anak-anaknya, akhirnya Laban pun berubah sikapnya sama Yakub. Karena sudah tidak nyaman, akhirnya Yakub membawa kedua istrinya, kedua budaknya, dan ke-11 anaknya untuk pulang ke tanah dan negeri nenek moyangnya. Berarti kembali ke rumah bapaknya. Siapa yang ingat nama ayah dari Yakub? Iya betul, namanya Ishak. Nah, adik-adik, dalam perjalanan itu dia mengutus orang untuk menyampaikan kepada Esau bahwa dia akan pulang. Adik-adik, akhirnya kedua orang yang diutus itu datang. Dia kasih tahu ke Yakub, "Tuan, saya sudah ketemu sama Esau. Dan dia rupanya sudah dalam perjalanan juga ingin menemui Yakub, menemui tuanku. Dan dia bersama dengan 400 orang." Adik-adik, dia begitu Yakub mendengar itu, hatinya Yakub menjadi kacau. Dia ketakutan. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya, kenapa Yakub takut untuk ketemu sama Esau? Coba ingat nggak sama cerita sebelum-sebelumnya? Apa yang sudah diperbuat sama Yakub kepada Esau? Pertama, Yakub menipu Esau dengan mengambil hak kesulungannya diganti dengan semangkuk sup merah, kacang merah. Yang kedua, Yakub menipu ayahnya sehingga berkat yang harusnya diberikan ke Esau itu diambil sama Yakub. Nah, waktu itu Esau marah besar. Dia ingin membunuh si Yakub karena
berkat yang untuk dia sudah diambil sama Yakub dan dia tidak bisa mendapatkan berkat dari Ishak. Adik-adik, begitu Yakub tahu, dia sangat takut. Akhirnya dia pikir bagaimana ya caranya ya. Akhirnya orang-orang yang bersama dengan dia dan juga ternaknya dibagi menjadi 2 bagian. Dia berpikir kalau misalnya yang satu bagian jalan duluan terus tiba-tiba diserang sama Esau, berarti masih ada 1 bagian lagi. Ya. Nah adik-adik, semua itu adalah cara pikirnya Yakub. Nah, tapi biar udah dia berpikir seperti itu, tetap juga ya Yakub merasa takut. Akhirnya Yakub berdoa sama Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, Engkau suruh saya pulang. Tapi saya takut ketemu sama Esau. Kalau saya nanti dibunuh bagaimana? Kan Tuhan janji bahwa Tuhan akan berkati aku dan akan bertambah-tambah." Nah, kemudian Yakub mempunyai cara ya. Dengan tadi udah dibagi 2 bagian. Pada satu malam Yakub menyeberangkan istrinya beserta budaknya dan anak-anaknya menyeberang sungai Yabok dan juga segala ternaknya diseberangkan. Nah, sesudah diseberangkan semuanya, Yakub tinggal sendirian. Dia masih penuh dengan ketakutan untuk bertemu dengan Esau. Dia berdiri duduk sendirian ya. Terus tiba-tiba ada seseorang datang. Terus bergulat sama dia. Wah, berantem, bergulat. Ya. Adik-adik, bergulatnya itu dari malam sampai fajar menyingsing. Dan orang tersebut sampai pada saat fajar menyingsing dia bilang, "Ya sudah, aku kalah. Aku sudah fajar menyingsing, aku harus pergi." Tapi apa yang dilakukan Yakub? Yakub pegang dia ya, untuk jangan pergi. Minta orang itu memberkati dia. Kalau belum diberkati dia nggak mau lepas. Pokoknya orang itu nggak boleh pergi. Ya, jadi akhirnya orang itu tanya sama dia, "Nama kamu siapa?" Terus Yakub bilang, "Nama saya Yakub. Mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel." Nah, kita lihat apa sih artinya Israel? Ya. Nah, di ayat yang ke-28 dikatakan, "Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Adik-adik, apa sih yang kita pelajari dari cerita ini? Di saat ketakutannya Yakub, awalnya dia hanya memakai akal pikirannya sendiri. Tapi apakah dia merasakan damai? Enggak ya adik-adik. Dia makin merasa takut. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang,
Dia ceritakan semuanya sama Tuhan. Nah, sampai pergumulannya dia itu membuahkan hasil. Gitu ya. Ternyata Tuhan mau menyertai dia. Tidak perlu takut. Siapa di sini adik-adik yang takut dengan kegelapan? Dulu waktu Kak Susan kecil, Kak Susan itu takut juga sama gelap. Sampai sekarang pun juga kadang-kadang takut. Jadi kalau Kak Susan kan di rumah ada 2 lantai. Nah di lantai yang kedua itu gak dipakai. Jadi selalu gelap. Nah tapi ada satu saatnya Kak Susan emang harus naik ke atas. Dengan gelap-gelap gitu ya. Hati itu rasanya kayak kok gak nyaman ya. Tapi waktu pas naik tangga, Kak Susan selalu berdoa dalam hati. Tuhan, jangan biarkan aku takut. Aku tahu Tuhan ada di sampingku. Jadi kalau Kak Susan sudah berdoa, Kakak naik dengan misalnya gelap-gelapan, ya udah. Ya. Karena harus nyalain lampunya, Kak Susan harus melewati gelap itu dulu, baru menyalakan lampu. Jadi kalau udah terang ya udah, Kak Susannya juga nggak takut. Ya, adik-adik. Jadi kalau adik-adik merasa takut atau kesulitan apapun deh adik-adik, jangan lupa ya, ada Tuhan yang selalu mau mendengarkan keluh kesah kita, yang selalu mau mendengarkan ketakutan kita. Pasti Tuhan akan rangkul kita. Nah adik-adik, yuk kita buka yuk. Kita buka buat ayat hafalan. Kita buka Mazmur 55. Ayat 22a. Ya. Sudah ketemu adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 55 ayat 22a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 55 ayat 22a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, ingat ya, akan cerita hari ini dan juga ayat hafalan. Serahkan semua kekhawatiran kita. Yuk adik-adik, kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar ya Tuhan, untuk boleh selalu bersandar kepadamu. Walau kami takut, biarlah kami boleh menyadari bahwa Engkau selalu ada di sebelah kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke persembahan, kita dengarkan dulu lagu puji-pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman kalian dari cabang Pintu Besi dan cabang Pembangunan beserta dengan guru-guru mereka. Adik-adik, lagu ini judulnya adalah Ya Tuhan Tiap Jam. Bahasa aslinya adalah I Need Thee Every Hour. Karangan dari Annie Sherwood Hawks. Dia berasal dari New York dan dikarangnya lagu ini dari tahun 1872. Adik-adik, lagu ini menggambarkan betapa kita memerlukan Tuhan setiap jam. Setiap nafas kita perlu Dia. Nah, selamat menikmati adik-adik.
Setiap jaya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jaya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau memberikan persembahan. Mari adik-adik berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa ya, persembahannya ditaruh di amplop atau di celengan. Nanti bisa ditransfer ke rekening gereja atau dibawa oleh mama papa ke gereja. Yuk adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami juga boleh kembali memberikan persembahan yang boleh Tuhan berikan melalui kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, walaupun persembahan kami ini sedikit, kiranya Tuhan boleh memakainya untuk boleh menjadi berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga, bersyukur juga untuk kedua orang tua kami yang Tuhan berkati melalui pekerjaan mereka masing-masing. Dan kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesehatan yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan buat pada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Adik-adik, tadi kita sudah belajar ya dari Yakub bahwa kita tidak perlu takut ya. Apapun permasalahan kita tidak perlu takut. Nah adik-adik, kita nyanyi yuk satu lagu lagi, yaitu lagunya judulnya Kalau aku takut, aku berdoa. Yuk. Kalau aku takut, aku berdoa. Berdoa padamu, Yesus Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut. Kalau aku takut, aku berdoa. Ingat ya adik-adik, bahwa kita punya Tuhan yang sangat dahsyat.
Tuhan, terima kasih untuk kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami untuk tidak perlu takut walaupun menghadapi masalah, menghadapi persoalan, apapun juga, karena kami punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang begitu baik, yang begitu luar biasa, dan begitu dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kebaktian hari ini sudah selesai. Ingat ya, sekali lagi, kita tidak perlu takut. Adik-adik, tapi kita harus tetap waspada ya dalam masa pandemi ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan adik-adik, jangan lupa kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Dan jangan berkerumun. Ya adik-adik, yuk kita pakai masker ya sekarang yuk. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi